Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu, ini bapaknya ada berapa? Lumayan. Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, keluarga besar taklim pagi ngopi, kepada yang dihormati takmir masjid apa namanya? Abdullah Umar. Pakai Abdullah? Oh tidak. Abdullah Umar. Kepada yang kami hormati rekan-rekan pemuda remaja, kepada yang kami hormati segenap tamu undangan, kepada yang kami banggakan adik-adik yang alhamdulillah tadi sudah mendengarkan ayat-ayat yang dibaca mengingatkan kita tentang hari kiamat al-qari'ah. Kemudian yang kedua mengingatkan kita pentingnya untuk berbagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Rekan-rekan semua, di kesempatan ini yang saya ingin di Boso Indonesia ya. Saya melihat suasana saat menikah pengalaman di Boso Jawa kadose niki nom-noman remaja. Terus niki ngangge bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Belum? Oh sudah, alhamdulillah. Ini yang di depan sudah sarapan? Sudah. Baik. Ini remaja pemuda semuanya sehat, kuat, bukan hanya kuat badan, tapi juga kuat iman. Baik, di kesempatan pagi ini setelah bersyukur kepada Allah kemudian salawat dan salam, di sini kita akan ngaji tidak lama. Nanti bisa disambung tanya jawab saja. Karena terus terang saya termasuk guru ngaji yang orang iso lucu. Karena banyak guru ngaji itu punya ciri khasnya masing-masing. Ciri khas saya itu sepaneng. Nama boleh Pak? Selain sepaneng, ciri khas bulan itu biasanya kajian kitab. Sepaneng kajian kitab. Nama boleh? Ya. Kalau Pak Agus Nugroho sudah tahu karena sudah sering menang. Berarti ketika menang saya sudah siap untuk bakal sepaneng. Baik. Jadi setiap ustadz guru ngaji itu punya pembawaannya
masih. Maka di sini saya akan menyampaikan satu topik. Di sini topiknya hijrah remaja, tren atau kesadaran. Baik. Jadi ini yang terkait dengan remaja, terkait dengan pemuda. Dalam sejarah Islam itu remaja, pemuda telah cukup banyak memberikan warna. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar Nabi pada saat beliau mengajarkan Islam yang pertama, mereka adalah para remaja, mereka adalah para pemuda. Sahabat Ali saat itu umurnya masih 10 tahun. Kalau 10 tahun itu simbah-simbah, dewasa, pemuda atau remaja? Ya, bahkan belum sampai umur remaja. Itu ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya peran penting. Ada lagi sahabat yang di sekitar Rasulullah yang merelakan tempat tinggalnya sebagai markas, yang merelakan tempat tinggalnya sebagai pusat dakwah Nabi. Rumahnya siapa? Arqam. Disebut Darul Arqam itu artinya rumahnya Arqam. Baitul Arqam itu artinya rumahnya Arqam. Jadi Arqam itu punya rumah, maka disebut Baitul Arqam, rumahnya Arqam. Nah, Arqam saat itu usianya masih 17 tahun. Jadi usia Arqam saat itu masih 17 tahun. Itu rela dijadikan persembunyian Nabi dan para sahabat untuk mengajarkan Islam. Dan ini betul-betul masih pemuda karena umurnya masih 17 tahun. Siapa yang di sini sudah 17 tahun? Saya. Berarti itu seusia dengan Arqam yang siap menanggung risiko, siap menanggung beban. Karena pada saat itu orang-orang belum kenal Islam, orang-orang masih kenalnya berhala. Yang kalau meninggalkan berhala jadi bahan cacian, jadi bahan makian. Tetapi Arqam siap menanggung risiko itu dan menjadikan rumahnya sebagai basis perjuangan umat Islam. Ada lagi tadi sahabat Ali, ada Arqam, ada lagi siapa lagi? Remaja pemuda di sekitar Rasulullah. Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dekat dengan Rasulullah setelah menjadi panglima perang dan sempat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khalid bin Walid itu tidak masuk deretan remaja. Kalau pemuda ya, karena kalau pemuda itu di dalam Islam usianya sampai 40 tahun itu masih masuk pemuda. Nah kalau sudah 40 lewat itu sudah bukan pemuda. Maka yang hadir di sini yang sudah bukan pemuda bisa dihitung dengan jari. Pak Agus ini kayaknya masih pemuda juga. Gak lebih. Ya? Gak lebih. Terus gak lebih? Oh iya. Tapi saya sawang-sawang wajahnya masih pemuda ya. Nah, termasuk Pak Tafis ini kalau saya sawang-sawang wajahnya masih pemuda ya. Cuma rambutnya aja yang belum, yang bukan pemuda. Ya? Oh nyamar ya. Baik, siapa lagi pemuda di sekitar Rasulullah tadi? Remaja di sekitar Rasulullah. Sahabat Ali, kemudian sahabat Arqam. Kalau tadi disebut Khalid bin Walid bukan remaja, tapi dia pemuda karena usianya masih di bawah 40 tahun. Siapa lagi? Masih ada? Lupa. Baik. Kemudian di sekitar Rasulullah di sana ada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit bukan pemuda, tapi termasuk remaja di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat membersamai Rasulullah, Zaid bin Sabit itu usianya masih 13 tahun. Jadi membersamai Rasulullah di usia masih 13 tahun. Dan pada saat itu ketika ada di Madinah, Zaid bin Sabit ini
punya keinginan kuat untuk memperjuangkan agama Islam dan pengen ikut berjihad fi sabilillah padahal umurnya masih 13 tahun. Maka dia mendaftar menjadi tentara, ingin ikut berperang. Tetapi pada saat itu dia menyandang bekal. Jadi tentara zaman dulu itu tidak pakai pistol, tidak pakai tank, tapi pakainya tombak dan pedang. Maka membawa pedangnya dan berbaris bersama dengan pasukan, pedangnya ditancapkan dan pedangnya lebih tinggi dari tubuhnya Zaid bin Sabit. Maka melihat barisan orang-orang yang hendak menjadi mujahid di hadapan Rasulullah, Rasul membariskan mereka semua dan dikejutkan dengan seorang anak muda yang usianya masih 13 tahun. Maka apa oleh Rasulullah? Diterima atau ditolak? Kira-kira kalau di tempat kita ada pasukan TNI tentara gitu umurnya 13 tahun, diterima atau ditolak? Ditolak. Ternyata ditolak oleh Rasulullah. Tapi lihat semangatnya yang membara, ingin membela Islam, umurnya masih 13 tahun. Lalu kemudian Rasulullah bersama dengan ibunya, ibu dari Zaid bin Sabit ini punya ide bahwa Zaid bin Sabit termasuk salah seorang anak yang berbeda dengan kebanyakan anak yang lainnya. Karena Zaid bin Sabit saat itu dibandingkan anak-anak yang lain punya latar belakang yang berbeda. Apa itu? Orang-orang saat itu ummi, buta huruf, dan Zaid bin Sabit termasuk anak yang pintar membaca dan menulis. Dan Zaid bin Sabit juga termasuk seorang anak yang punya kecerdasan bahasa, kecerdasan linguistik. Maka pada saat itu Rasulullah menawarkan kepada Zaid bin Sabit berjuang bukan dengan cara menyandang pedang, tapi berjuang dengan cara menjadi sekretaris Rasulullah untuk mencatat wahyu Allah. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekretarisnya masih remaja, usianya berapa? 13 tahun. Kira-kira kalau kita di usia 13 tahun diamani jadi sekretaris, siap atau tidak? Ya, siap. Disitulah Zaid bin Sabit, sekretaris wahyu, sekretaris Al-Quran, yang mencatat wahyu demi wahyu, ayat demi ayat, dan usianya masih 13 tahun. Bahkan sahabat-sahabat lain tidak diizinkan untuk mencatatnya. Yang diizinkan adalah seorang pemuda namanya Zaid bin Sabit. Ini pemuda atau remaja 13 tahun? Remaja ya, belum pemuda ya. Kemudian juga ketika di zamannya sahabat Utsman, Zaid bin Sabit termasuk salah seorang pemuda yang memegang peran paling penting, karena dialah yang sudah sejak awal membersamai Rasulullah mencatat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Zaid bin Sabit juga diberikan tugas oleh Rasulullah untuk belajar 2 bahasa pada saat itu. Jadi Zaid bin Sabit dia diminta oleh Rasulullah untuk belajar dua bahasa. Karena pada saat itu di sana ada orang-orang Persia, ada orang-orang Ibrani, maka Zaid bin Sabit diberi tugas untuk belajar 2 bahasa. Dan tidak sampai waktu yang lama, di umur 15 tahun Zaid bin Sabit sudah bisa menguasai 2 bahasa. Dengan bahasa lahirnya berarti punya 3 bahasa. Dan alhamdulillah yang hadir di sini semua juga punya 3 bahasa. Basa Jawa, basa Indonesia, satunya bahasa apa Mas? Inggris? Arab? Ya. Kalau saya punya 3 bahasa juga, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, yang satunya bahasa isyarat. Baik. Minimal, nah itu bahasa isyarat. Apa lagi? Ya. Bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh. Nah, karena Zaid bin Sabit ini sudah menguasai bahasa yang cukup, maka di umur 15 tahun beliau diminta oleh Rasulullah untuk menjadi
delegasi gopo itu. Ya, ini adik-adik ini tahu delegasi tidak? Apa? Ya, menjadi utusan bersama dengan bangsa-bangsa yang lain. Kalau sekarang ya sekelas utusan PBB yang diutus oleh Rasul umurnya masih 15 tahun. Kenapa dia yang diutus bukan yang lain? Di situ ada sahabat-sahabat besar. Di situ ada orang-orang hebat, tapi yang dipilih umurnya masih muda, masih 15 tahun. Karena dialah yang paham bahasa, dia yang mengerti bahasa. Maka disinilah diantara kesuksesan dakwah Rasulullah SAW. Beliau tidak ragu untuk memberikan wewenang kepada yang muda. Beliau tidak ragu untuk memberikan kepada yang muda itu amanah. Bahkan pada saat perang melawan Romawi, kalau saat ini seperti negara superpower seperti Amerika, Rusia, China, negara-negara besar di zaman itu, Romawi yang termasuk negara yang tak pernah terkalahkan. Ternyata panglima yang dikirim itu masih remaja atau muda, umurnya 18 tahun. Ya, masih remaja. Namanya Usamah bin Zaid. Usianya masih 18 tahun, masuk 19 tahun. Kira-kira kalau anak sekarang begitu umur segitu suruh memimpin perang bisa nggak ya? Muntir. Ya, muntir. Baik. Inilah perang antara pemuda, para remaja di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi anak-anak muda, remaja itu memiliki kontribusi yang besar. Jadi memiliki kontribusi yang besar. Tadi ada sahabat Ali yang menyelamatkan Rasulullah saat dikepung oleh orang-orang yang hendak membunuhnya. Sahabat Ali ini meskipun usianya umurnya masih muda, tetapi wajahnya mirip dengan Rasulullah dan menggantikan posisi tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang yang mengepung masuk kecewa. Ternyata yang dikepung bukan Nabi Muhammad, ternyata adalah sahabat Ali. Padahal usianya masih muda, siap menanggung risiko. Kemudian tadi ada sahabat siapa lagi? Arqam, masih muda, rumahnya siap dijadikan markas oleh Rasulullah. Sahabat siapa lagi tadi? Ya, Zaid bin Sabit menjadi sekretaris Rasulullah, belajar 2 atau 3 bahasa sama bahasa ibunya. Kemudian ada di sana Usamah bin Zaid, usianya masih 18 tahun. Dan masih banyak deretan para pemuda, deretan para remaja yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita sebutkan hampir-hampir orang-orang yang punya peran-peran penting di sekitar Rasul itu adalah para pemuda. Termasuk yang senantiasa membersamai Rasulullah itu adalah sahabat Anas bin Malik, membersamai Rasulullah sejak umur 9 tahun sampai Rasulullah wafat. Ini remaja atau pemuda, anak-anak ya 9 tahun. Anak-anak, tapi punya peran yang penting, mempersiapkan segala sesuatu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal usianya masih 9 atau 10 tahun. Maka adik-adik semuanya meskipun usianya masih remaja, masih belia, itu tetap bisa bermanfaat. Jadi tetap bisa bermanfaat. Sebagaimana tadi para sahabat Nabi itu tetap bermanfaat meskipun usianya masih muda. Di usia yang masih muda ini main-main boleh, mau dolan-dolan boleh, tapi kita harus ingat mempersiapkan masa depan, mempersiapkan kehidupan kita kelak di akhirat. Segala sesuatunya perlu dipertimbangkan antara baik dan buruknya, antara manfaat dan mudaratnya. Apakah ini untung atau rugi? Bahkan juga di negeri ini, kalau kita membaca sejarah, ada banyak para pejuang, banyak para sultan yang saat itu melawan para penjajah. Usia mereka masih 19 tahun. Siapa?
Sultan Hasanuddin. Kemudian siapa lagi? Jenderal Sudirman, itu masih muda. Bahkan ketika wafatnya usianya masih 33 ya, masih 33 tahun. Sehingga sudah menjadi jenderal, membuat repot orang-orang Belanda. Tapi usianya kalau sekarang ini mungkin Jenderal Sudirman masih seusia siapa ya? 33 tahun siapa di sini? Seusia Mas Agus? Pak Agus? Ya? Iya. Jadi, seusia beliau ini ya. 40 udah lewat berarti. Jadi bayangkan sudah jadi jenderal, membuat pasukan Belanda kocar kacir, tapi usianya masih muda. Dan ada banyak lagi deretan pemuda yang lain. Maka tidak heran kalau Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda. Apa kata beliau yang terkenal itu? Ya, berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Itu pernyataan siapa? Ya, perkataan Bung Karno. Berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Jadi beliau hanya cukup 10 pemuda akan mengguncang dunia. Ini ada berapa pemudanya di sini? Ini tidak cuma dunia yang diguncang kalau di sini nih. Ya, dunia akhirat. Karena lebih dari 10. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman semua, memang para pemuda itu selalu menjadi apa istilahnya? Untuk saat ini selalu menjadi trending topik di mana-mana. Bahkan kalau kita membaca majalah, beritanya juga para pemuda. Kalau kita melihat sosial media, beritanya juga para pemuda, para remaja. Maka remaja ini selalu mendominasi di setiap zaman. Kalau kita berbicara mengenai masalah pemuda atau remaja, itu jarang sekali misalnya ada berita seorang kakek-kakek terlibat di jalanan. Yang ada siapa? Pemuda, remaja. Remaja menyita perhatian kita. Kita juga tidak pernah mendengar berita bahwasanya para nenek-nenek terlibat balapan liar. Kemana? Tidak. Tapi siapa? Para remaja, para pemuda. Jadi para remaja, para pemuda, baik dari sisi baik atau sisi buruk, itu mewarnai, mendominasi berita-berita yang ada di sekitar kita. Kemudian apa lagi? Yang suka clubbing, yang suka fishing, apa lagi? Yang pakai eng-eng. Nah, pokoknya yang pakai eng-eng itu jarang-jarang kalau yang melakukan nenek-nenek atau kakek-kakek, tapi yang melakukan siapa? Remaja dan para pemuda. Baik. Kalau di Jawa Timur ada sop goreng, itu remaja pemuda apa sih Pak? Ya, kayaknya campur itu. Baik. Jadi intinya teman-teman semua yang berbahagia di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai pemuda, sebagai remaja itu harus berusaha untuk menjadi insan yang memajis. Memajis itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Silakan bisa menyalurkan hobi. Silakan bisa menyalurkan hobi, tapi hobi yang baik. Silakan bisa menyalurkan kreativitas, tapi kreativitas yang tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Di dalam Al-Quran juga banyak kisah para pemuda. Di antaranya disebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah, yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Pemudanya ini siapa? Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda. Maka mereka semua adalah para pemuda. Maka Al-Quran mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda itu juga disebut sebagai generasi pengganti. Jadi disebut sebagai generasi pengganti.
Karena memang yang lahir kemudian itu adalah generasi pengganti. Dan itulah generasi harapan Rasulullah. Arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah la yusyrik bihi syai'an. Aku berharap akan lahir suatu generasi yang kelak menyembah Allah, yang menjadi pengganti mereka yang kelak menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Baik teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbicara tentang saat ini yang terkait dengan hijrah remaja. Baik, tadi pemuda di sekitar Rasulullah, remaja di sekitar Rasulullah, sekarang hijrah remaja. Hijrah itu apa? Ada yang tahu hijrah? Hijrah itu secara bahasa maknanya pindah. Maka ketika kita berpindah secara bahasa itu hijrah. Tadi dari rumah lalu ke masjid ini itu namanya hijrah. Dari masjid ini kemudian pindah ke rumah itu juga namanya hijrah. Dari belakang ke depan, dari depan ke belakang secara bahasa namanya hijrah. Karena hijrah itu intikal, perpindahan. Maka ketika kita mau berpindah, kita mau berhijrah. Makna yang lain selain pindah itu adalah dimaknai perubahan. Maka di antara makna hijrah itu adalah perubahan. Dulunya kita sebagai orang yang ahli maksiat, lalu sekarang kita menjadi orang yang taat, maka itu namanya perubahan. Itu juga hijrah. Yang sebelumnya kita sebagai seorang anak yang kalau sholat itu megah-megahan, lalu kemudian kita rajin sholat, tertib ibadah, maka itu juga namanya hijrah. Maknanya adalah perubahan. Yang sebelumnya kita berbicara kepada orang tua, kita berbicara dengan saidek-saknya. Tahu saidek-saknya? Apa saidek-saknya? Jadi semaunya. Tetapi kemudian kita berbicara kepada orang tua dengan sopan santun, maka ini namanya hijrah. Ada perubahan. Yang sebelumnya kita sukanya baca HP, lalu kemudian kita ngaji Quran, belajar Iqra, belajar tilawatul Quran, belajar ngaji, maka itu juga namanya hijrah atau perubahan. Nabi sendiri mengatakan bahwa muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang berubah dari menjalankan larangan Allah menjadi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hijrah sejati dia akan melangkah menuju perintah Allah. Orang yang muhajir sejati akan melakukan sesuatu yang sejalan dengan tuntunan agama. Dan alhamdulillah kalau kita lihat hari ini hijrah sudah menjadi tren, hijrah sudah menjadi kebiasaan. Saya masih ingat yang kita lihat secara kasat mata saja, karena kita tidak pernah tahu hati manusia. Saya masih ingat 30 tahun yang lalu ketika saya masih anak-anak, kalau saya ada di pinggiran lampu merah, maka di situ saya melihat hampir-hampir bapak-bapak, ibu-ibu, perempuan itu semuanya tidak ada yang menutup aurat dengan sempurna. Saya kalau dibantu lampu merah kalau bapak itu yang berarti tidak ada yang pakai jilbab. Anak-anak sekolah, bahkan saya mengenang foto saya ketika sekolah dulu, tidak ada yang pakai jilbab. Celananya juga pendek-pendek itu. Nanti Pak Agus Nugroho bisa dicek fotonya dulu waktu masih sekolah SD atau SMP. Yang pakai hijab ada berapa? Ada? Tidak ada. Bahkan saya masih ingat, kalau saya ingat dengan celana yang saya pakai waktu itu tidak malu ya. Jadi pendek banget itu yang laki-laki nyangkut banget begitu. Saya tidak tahu kalau Pak Talvis. Pak Talvis ini kan dari keluarga yang religius. Jadi mungkin sudah berbeda. Gimana Pak pemahamannya? Sama apa beda? Ya. Iya. Jadi perubahannya cukup luar biasa untuk saat ini. Anak-anak SMA zaman dulu sangat sedikit yang menutup aurat, sangat sedikit yang menjalankan sholat,
Saya masih ingat ketika saya pertama kali masuk pesantren. Pada saat itu ada salah seorang kawan saya yang ketika pulang dari pesantren itu ternyata sama simbahnya diinterogasi. Wah, ini ngopo jengkang-jengking betino. Ini rumahnya di Perapi sana. Jadi karena nyantri, dulu di rumah tidak sholat. Kalau dia sudah sampai di rumah sholat 5 waktu. Simbahnya bilang, wah ini ngopo anggaran jengkang-jengking terus. Simbahnya tidak tahu kalau itu sholat. Tetapi sekarang, alhamdulillah, kita jumpai sudah menjadi tren di mana-mana. Sekolah-sekolah bukan hanya sekolah Islam, bukan hanya sekolah Muhammadiyah, bukan hanya sekolah IT, sekolah negeri pun semuanya menutup aurat dengan rapi. Bahkan tren untuk sholat duha juga bukan hanya di sekolah-sekolah Islam, bahkan sekolah negeri pun juga ada sholat duha. Sudah menjadi kebiasaan di mana-mana. Di kampus-kampus pun juga demikian. Bahkan yang notabene kampus negeri, saya ketika melihat anak-anak kita, maaf saudara-saudara kita yang di kampus UIN, kalau menutup aurat itu satu hal yang wajar, karena itu kampus Islam. Tetapi coba sesekali ke UGM atau UNJ, ternyata malah jilbabnya lebih gede dibandingkan yang di UIN. Ada tren untuk berhijrah, tren yang positif. Baik teman-teman semua yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman saya dulu ketika saya masih kecil, anak-anak ketika belajar agama itu paling banter selesai turutan. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada turutan lagi. Semuanya sampai bisa membaca Al-Qur'an. Ini adalah satu kabar yang menggembirakan bagi kita sekalian. Anak-anak kita sudah terbiasa dengan istilah-istilah Islami. Anak-anak kita sudah terbiasa dengan TPA. Adik-adik kita sudah terbiasa untuk hadir ke masjid. Adik-adik kita sudah terbiasa untuk ngaji. Yang penting itu semua perlu disupport oleh keluarga, perlu disupport oleh semuanya, perlu ada dukungan dari semuanya. Baik teman-teman semua yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahasa-bahasa anak-anak sekarang juga sudah terbiasa mendengar istilah-istilah yang Islami. Saya dulu kalau WhatsApp waktu itu masih SMS, itu kalau bahasanya pakai fatwa itu biasanya aktivis. Sekarang ini bukan aktivis, sudah pakai fatwa. Bukan aktivis sudah bilang Masya Allah. Tapi waktu itu ketika saya masih muda, saya kisah itu kalau sudah pakai jazakallahu khairan itu pasti aktivis. Kalau sekarang semua orang itu sudah terbiasa dengan itu semua, sudah berbudaya. Maka yang disebut tren itu adalah sesuatu yang berbudaya. Bisa saja tren itu masalah ekonomi, bisa saja tren itu masalah teknologi, bisa saja tren itu masalah model baju, bisa saja tren itu masalah bahasa sehari-hari. Itu semua bisa menjadi tren. Yang pada intinya tren itu adalah sesuatu yang berbudaya, yang mutaakhir, yang ada di sekitar kita. Baik teman-teman semua yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di tema yang disajikan oleh teman-teman pengurus ini, hijrah remaja saat ini, tren atau kesadaran. Baik, yang membedakan antara tren dan kesadaran itu adalah terletak pada niat, terletak pada niat. Maka para ulama itu meletakkan kaidah an-niyatu tufarriqu bainal ibadati wal 'adati. Niat itu membedakan antara ibadah dengan tren. Pembedanya di mana? Niat. Maka kalau niat kita itu adalah lillah, niat kita itu adalah karena berhormat agama, niat kita karena ingin mendapat pahala, maka itu adalah kesadaran. Maka ketika kita hadir ke masjid, niat kita apa? Menjalankan perintah Allah, maka itu adalah kesadaran. Ketika kita menutup aurat, niatnya apa? Supaya tidak dilihat oleh yang bukan mahramnya, karena paham
bahwa itu berdosa, maka itu adalah bagian dari ibadah, itu adalah bagian dari kesadaran. Karena prinsipnya an-niyatu tufarriqu bainal ibadati wal 'adati, bahwa niat yang ada di dalam hati itu yang membedakan antara tren budaya atau itu adalah kesadaran yang merupakan bagian dari ibadah. Karena ibadah itu diukur dari apa yang ada di dalam hati. An-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu atau kesadaran itu letaknya ada di dalam hati. Dan kita tidak bisa menilai orang lain di dalam melakukan sesuatu itu karena ibadah atau karena semata-mata tren. Baik, nah, teman-teman semua yang berbahagia di rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam hal ini sikap kita sebagai kaum muslimin terhadap tren yang ada, maka kalau tren itu adalah tren yang baik, maka kita perlu bersyukur. Itu perlu kita lestarikan, perlu kita teruskan, sehingga kita tetap memupuk budaya yang sudah ada, budaya yang sudah baik. Atau kalau dalam kaidah fikih ada istilah al-muhafadzatu al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ada yang hafal kaidah ini selain Ustaz Alfis? Kalau beliau sudah hafal kan? Baik. Selain Ustaz Agus Nugroho, ada yang hafal? Apa artinya? Ya. Artinya adalah al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga budaya yang lama yang masih baik, menjaga tren lama yang masih baik. Jadi kalau ada budaya kita, ada tren yang ada di masyarakat kita yang lama yang masih baik, maka itu perlu kita jaga, perlu kita lestarikan. Wal akhdhu bil jadidil aslah, silakan boleh mengikuti perkembangan, mengambil yang baru yang lebih baik. Maka kita boleh saja untuk berkreativitas yang baru yang lebih baik, selama itu tidak melanggar tuntunan agama. Karena dalam hal ini kalau trennya adalah hijrah, maka ini adalah satu tren yang baik. Lalu apakah kalau niat seseorang berubah karena semata-mata tren itu tidak baik, maka itu tetap baik? Kenapa? Karena budaya, karena tren itu dalam bahasa agama juga disebut urf. Urf itu apa? Urf itu ada kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat, itu namanya urf. Dan urf yang baik itu dalam bahasa agama namanya makruf. Dalam bahasa agama namanya makruf. Maka tren yang baik itu namanya makruf. Maka satu tren yang baik, satu budaya yang baik itu namanya urf. Baik sumbernya dari agama atau sumbernya non agama. Jadi kadang tren budaya itu sumbernya dari agama, kadang non agama. Selama itu baik, tidak bertentangan dengan tuntunan agama, itu namanya urf atau makruf. Dan itu kita boleh mengajak orang kepada tren, kepada budaya, selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Apa dalilnya? Yang muruna bil makruf, memerintahkan kepada perkara yang makruf. Makna makruf di sini tidak mesti perintah Quran, tidak mesti perintah hadis Nabi, tetapi segala sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat sekitar dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Maka itu namanya tren yang baik, yang kita diperintahkan untuk mengajak dan menyuruh kepada tren yang baik itu. Maka tidak mengapa ketika adik-adik kita tidak mau melakukan sesuatu kecuali dengan teknologi atau tren yang ada, ya boleh-boleh saja. Jadi boleh-boleh saja. Misalnya dalam hal yang terkait dengan makanan, yang terkait dengan pakaian, tidak mengapa mengikuti tren yang ada, yang penting masih menutup aurat. Mau jilbabnya model apa, seperti apa,
mau bajunya model apa, seperti apa, warnanya bagaimana, yang penting masih menutup aurat, tidak ketat, kemudian longgar, maka itu masih dibolehkan dan masih masuk kategori urf atau makruh. Maka tidak mengapa mengajak temannya ayo pakai batik saja, ya boleh. Jadi tidak kemudian itu menjadi perkara yang dilarang dalam tuntunan agama kita. Baik teman-teman semua yang berbahagia di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini yang terkait dengan tren yang ada, maka selama tren itu baik, meskipun sumbernya bukan dari agama, maka kita boleh menyuarakan, boleh ajak-ajak, bahkan ajak-ajak kepadanya, itu termasuk perkara yang berpahala, karena kita diperintahkan untuk mengajak atau menyuruh perkara yang makruh. Saya kasih contoh, kalau yang terkait dengan keseharian kita, derek langkung, apalagi nyuwun sewu, ada tak perintah Qur'annya? Tidak ada. Perintah hadisnya? Tidak ada. Tapi itu namanya uruf, itu namanya makruh. Maka kalau kita para remaja, para pemuda kemudian membiasakan derek langkung, membiasakan nyuwun sewu, membiasakan apa lagi? Ya. Yon ngapunten, matur nuwun, maka itu adalah bagian dari sesuatu yang makruh. Maka kalau itu sudah membudaya, maka itu namanya makruh. Itu adalah tren yang baik. Meskipun kalau jenengan cari di Quran ada tidak perintah itu? Tidak ada. Tapi itu adalah dalam Quran namanya makruh atau tren yang baik. Nah, kebalikan dari tren yang baik, kebalikan dari makruh, mungkar. Nah, jadi tren itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik namanya makruh. Jadi kalau sudah jadi tren itu istilah bahasanya makruh. Kalau yang baik, kalau yang buruk istilah bahasanya mungkar, istilah agamanya. Jadi jangan anggap bahwa makruh itu sumbernya selalu dari agama, tapi makruh itu sumbernya bisa dari kebiasaan masyarakat kita, bisa dari kebiasaan muda-mudi kita yang tidak bertentangan dengan tuntunan agama, maka itu masih masuk kategori makruh. Teman-teman bikin grup WA, lalu di grup WA itu biasa melakukan tolabul ilmi, share kajian ilmiah, kemudian mengajarkan perkara yang baik, ajak-ajak untuk bersama ke masjid, maka itu juga bagian dari makruh. Kalau cari Qurannya tidak ada di grup WA, kemudian kembali grup WA, orang tidak ada. Hei, teman-teman semua yang berbahagia di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita tidak bisa menilai. Jadi kalau di sini pertanyaannya adalah tren atau kesadaran, kita tidak bisa menilai orang lain. Orang lain itu melakukan karena semata-mata kebiasaan orang banyak atau semata-mata karena kesadaran. Karena di dalam agama kita hanya diminta untuk melihat zahir wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Kita hanya melihat apa yang tampak, dan urusan hati adalah urusan Allah. Maka kita tidak boleh menuduh sahabat kita, saudara kita, kamu begini karena ikut-ikutan dia, kamu begini karena semata-mata mumiyah, itu tidak boleh. Kecuali kita mendengar sendiri terucap dari lisannya. Kalau sudah mendengar sendiri terucap dari lisannya, maka yang kita hukumi apa yang terucap dari lisannya. Saya seperti ini, umur dokon-joni dengan jilbab, tapi aku tidak mantap copot jilbabku. Nah, maka sudah bisa kita hukumi. Melakukan itu hanya karena keumuman, hanya karena tren. Tapi kalau kita tidak mendengar sendiri, maka kita tidak boleh menilai orang lain dari apa yang tidak boleh menilai orang lain atas apa yang ada di dalam hati. Kita tidak pernah tahu hati manusia. Yang tahu adalah yang tampak atau zahirnya. Maka cukup bagi kita melihat yang zahir, karena kita tidak pernah tahu isi hati manusia. Baik teman-teman semua yang berbahagia di rahmat Allah Subhanahu wa taala, lain halnya nanti di akhirat. Allah Maha tahu atas apa yang ada di dalam hati, semua akan dilaporkan kepada Allah. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kamu tampakkan, apa
apa yang kamu sembunyikan telah akan diperiksa oleh Allah. Jadi yang kita tampakkan, yang kita sembunyikan semua akan diperiksa oleh Allah. Allah Maha tahu atas apa yang ada di dalam dada kita, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam dada teman kita. Bahkan kita juga tidak tahu apa yang ada di dalam dada anak kita, saudara kita tidak pernah tahu. Maka biarkan orang itu berhijrah, biarkan orang itu berubah, motifnya apapun kita tidak punya hak untuk mencampuri. Maka jangan komentari sahabat kita yang sudah mau berhijrah. Ada sahabat kita sudah ke masjid, jangan dibilang kebenaran. Kira-kira gimana kalau dibilang kebenaran? Kapok gitu. Jangan dibilang pula kamu kesini mau kenalan sama si ayah. Sudah, kita tidak pernah tahu urusan hati orang lain. Kalau dia mau kenalan sama si A itu masih lebih baik kenalnya di masjid daripada kenal di klub malam. Kadang-kadang kan orang kemudian komentar, "Kalian masjid monggo boleh bojo." Itu lebih baik oleh bojo nang masjid daripada oleh bojo di klub malam. Jadi Bapak Ibu, kita harus memandang positif atas apa yang dilakukan oleh saudara kita. Jangan kita kemudian main tuduh, main hakim sendiri seolah-olah orang lain itu baik semata-mata karena tren, semata-mata karena budaya, semata-mata karena mode. Maka biarkan, andai itu karena tren, andai itu karena mode, maka itu juga masih perkara yang makruh, dan orang yang melakukan yang makruh itu adalah satu kebaikan. Kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kita melakukan kebaikan maka itu terhitung sebagai sedekah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya hitung 3 kali, 1, 2, 3. Tidak ada, alhamdulillah. Ya. Saya hitung lagi 1, 2, 3. Tidak ada. Sekali lagi 1, 2, 3. Tidak ada, alhamdulillah. 9 kali tidak ada. Baik, benar ya? Ada ya? Ya. Intinya remaja, pemuda itu punya kesempatan berbuat baik yang banyak. Dan dalam Quran juga remaja yang beribadah itu lebih baik daripada orang tua yang beribadah. Maka salah satu yang mendapatkan lindungan naungan Allah itu adalah wasyabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah. Jadi pemuda yang rajin ibadah dengan sifat-sifat yang rajin ibadah, pahalanya besar banget. Besar pemuda yang rajin ibadah. Kok bisa? Ya begitu kata hadis Nabi. Wasyabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah akan mendapatkan naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Al-Quran tidak mengatakan orang tua yang beribadah, tapi Al-Quran mengatakan, maaf, hadis Nabi tidak mengatakan orang tua yang rajin ibadah, tapi hadis Nabi mengatakan pemuda yang rajin ibadah. Ada yang tahu kenapa pemuda yang rajin ibadah, remaja yang rajin ibadah pahalanya lebih gede daripada orang tua yang rajin ibadah? Ada yang tahu? Salah satu sebabnya simpel-simpel untuk guru rajin ibadah. Ada anak muda umur 15, 17 rajin ibadah, pahalanya besar mana? Besar remaja pemuda yang umur 15, umur 17 di dalam beribadah. Sayangnya banyak para pemuda, banyak para pemudi remaja yang melewatkan masa emas dalam ibadah dan baru rajin ibadah kalau sudah tua. Padahal pada saat muda itulah pahalanya lebih besar. Kenapa bisa lebih besar? Karena merasa masa depannya masih panjang, dia sudah mempersiapkan diri. Sementara simba-simba yang umur 70 tahun dia mau ibadah wajar karena sadar sebentar lagi akan karena sadar sebentar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berdoa. Berhubung tidak ada pertanyaan, tidak ada ya? Ada.
Iya. Iya. Enggak apa-apa. Makanan kamu ya. Mantan pemuda dulu. Oh iya. Tapi kayaknya usianya belum 40. Anda sudah 40? Ya, Anda sudah 40? baru 17. Serius? 17 lebihnya. Sini, Kelas apa ini? nggak usah Nggak nyampe. nggak usah ya? Nggak nyampe. Kedengeran nggak? Oh sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di era ini saya mungkin nanti sekedar untuk ya karena tren ya, terkait dengan tren, saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu itu ada di SMA gitu. Jadi dia itu ini nanti buat teman-teman juga ya, karena kan sekarang semua serba terbuka. Hanya kita ngaji pun juga terbuka. Kita bisa lihat tulisan-tulisan di secara langsung misalnya ya. Kita ngaji langsung dengan di lewat hati kita tanpa kita hadir ke majelis misalnya seperti itu. Nah, cuma kemudian ini poin pertama mungkin ya. Jadi kira-kira gimana kalau kita seperti itu ngaji tapi hanya lewat itu misalnya ya, atau tidak langsung ketemu dengan gurunya. Karena sekarang banyak ini. Kenapa saya bilang banyak? Karena waktu itu ada seorang adik itu dia diterima di standar waktu itu. Stand perpajakan, kemudian dia nggak mau karena alasannya ya pajak itu bukan intinya haram kan gitu ya. Katanya dari mana? Dari kajian di YouTube. Ya ada seorang ustadz yang mengatakan ini tidak boleh. Sementara di satu sisi ibunya mengharuskan dia untuk ambil kuliah itu. Dia bingung waktu itu antara milih ustadznya yang dia belum pernah ketemu ya, hanya di YouTube sama ibunya yang mengharuskan dia untuk mengambil apa kuliah itu ya di perpajakan. Jadi ini juga tren karena terkait dengan tren banyak anak-anak yang kemudian hanya melihat ya tadi itu YouTube ataupun yang lain, kemudian dia bisa seakan-akan berdalil dengan banyak hal gitu ya, mengatakan ini nggak boleh, tidak boleh dan sebagainya. Nah ini mungkin nanti bagaimana atau nasihat dari saya yang ini buat kita ini kan para remaja ini juga masih remaja semua Pak Insya Allah. Kita remaja semua. Paling tidak jiwanya masih jiwa muda gitu. Seperti itu mungkin nanti yang lain bisa yang lain. Cuma intinya itu saya ingin tahu ini tren yang saya pikir ya kalau kita tidak bijaksana juga akan menjadi benar gitu. Kita pengennya betul. Jadi merasa paling baik dirinya mungkin kan gitu. Sehingga menarik diri dari pergaulan dan sebagainya. Demikian mungkin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Baik. Ini betul sekarang ini termasuk tren ngaji online. Saya sendiri tidak menyangka video saya viral. Alhamdulillah karena videonya viral itu sekarang saya setiap hari, setiap akhir pekan itu dibikin renov keluar kota terus ke mana? Mulai dari ke Bali, ke mana? Makassar, ke Malaysia. Kemarin 5 hari yang lalu ke Lampung, ke mana? Surabaya, ke Jember, ke mana lagi? Ke Cilacap, ke Pekalongan, ke Brebes. Jadi tiap akhir pekan kemana-mana. Efek dari mana? Dari ngaji online. Dan kadang-kadang juga kaget ketika diklik, ternyata yang menyaksikan ngajinya 7.000 orang. Banyak ini. Yang hadir balik berapa, tapi yang online banyak. Betul, memang sudah jadi tren orang ngaji lewat online. Boleh tidak ngaji online? Bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Pada prinsipnya hukum itu sama dengan tujuan, sama dengan wasilah itu sama dengan tujuan. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana itu sama hukumnya dengan tujuan. YouTube itu hanya sarana, TikTok itu hanya sarana.
kemudian juga medsos yang lain, itu semua hanya sarana. Jadi kita bisa ngaji ke siapapun, termasuk bisa lewat online. Jadi tidak apa-apa kita ngajinya lewat online, tapi harus ingat bahwa prinsip kita adalah tidak boleh qabulu qaulin bila hujjatin. Kalau kita ngaji online, kita harus paham kaidah ini. Kita tidak boleh qabulu qaulin bila hujjatin. Apa itu qabulu qaulin bila hujjatin? Menerima satu pendapat tanpa adanya dalil, tanpa adanya hujjah. Silakan pendapat dari siapa saja diterima kalau ada dalilnya, ada hujjahnya. Karena dalam dunia online itu semua orang bisa berbicara, semua orang bisa viral, bahkan nggak sengaja viral. Saya sendiri tidak punya akun YouTube, saya tidak punya akun TikTok, yang punya orang lain. Jadi jangan dianggap bahwasanya saya punya view jutaan, enggak, yang punya view jutaan orang lain. Tapi alhamdulillah dalam hal ini saya ikut menerima manfaatnya, dikenal banyak orang dan bisa kemana-mana. Yang saya tidak pernah membayangkan sebelumnya akan kemana-mana. Yang penting tadi prinsipnya qabulu qaulin bila hujjatin, itu yang tidak boleh, menerima satu perkataan tanpa adanya dalil, dan perlu dibandingkan dengan yang lain. Jadi yang namanya ngaji jangan hanya satu akun, tapi ada banyak akun. Untuk apa? Supaya kita punya pembanding, kita punya filter, kita punya second opini. Jadi ketika kita hanya punya satu opini, ketika kita punya satu guru, khawatirnya kemudian pikiran kita tumpul seolah-olah pendapat kita yang paling benar, yang lain salah. Kita harus paham kita punya pendapat, orang lain juga punya pendapat. Kita punya pilihan, orang lain juga punya pilihan. Jadi silakan ngaji lewat online, tapi hendaknya ngaji dengan pembanding supaya kita bisa memilih dan pastikan dalilnya sahih. Termasuk tadi dikisahkan oleh Pak Talkis mengenai seorang anak yang tidak mau masuk di perpajakan. Memang terkait dengan perpajakan itu sebenarnya ada hal-hal yang perlu dikaji. Yang pertama adalah memang betul ada hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannah sahibul maksin, tidak masuk surga orang yang memungut pajak. Memang benar. Tapi ingat, pajak terjadi tidak di zaman Nabi? Ada enggak? Oh ternyata ada. Apa itu? Rusum, mengut pajak yang kembali kepada masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Kapan dipungut? Saat negara dalam keadaan darurat. Maka artinya apa? Kalau darurat pajak itu boleh dipungut. Nah sekarang pertanyaannya, negeri ini termasuk darurat apa enggak? Darurat. Ya? Darurat. Masuk. Masuk ya. Sehingga kalau masuk darurat maka ya, maka silakan bisa dipungut. Yang penting apa? Yang penting adil, transparan. Karena kalau tidak adil, tidak transparan, ini yang diingatkan oleh Nabi. Maka Nabi itu pernah mengingatkan 4 profesi yang diingatkan oleh Nabi. Apa 4 profesi yang diingatkan oleh Nabi? Barangkali saudara kita nanti ingat dengan yang diingatkan Nabi. 1, fala yakunanna 'alaikum 'arifan. Kalau kamu tidak bisa apa-apa, jangan jadi pejabat. Kemudian yang kedua, wala yakunanna 'alaikum syurtiyan, dan janganlah kamu menjadi petugas keamanan. Yang ketiga, jarian, jangan menjadi pemungut pajak. Yang keempat, jangan menjadi khasinan, bendahara atau tugas yang berhubungan dengan uang. 4 hal ini dalam agama kita khusus untuk orang yang berjiwa amanah. Kalau tidak bisa transparan, tidak bisa adil, tidak bisa amanah, maka hindari 4 pos ini. Maka selama 4 pos ini adalah dipegang oleh orang yang adil, oleh orang yang amanah, oleh orang yang transparan di dalam pembukuannya, dan itu dipungut karena darurat, itu tidak masalah. Maka betul sekali hari ini kita saksikan yang banyak korupsi itu adalah 4 pos ini. Jarang-jarang misalnya telah terlibat korupsi miliaran rupiah, tukang bersih
bersih-bersih. Ada? Nggak ada ya? Ya, nggak ada. Atau terlibat korupsi miliaran rupiah, marbot masjid, tukang ngepel, ada? Nggak ada. Tapi kalau korupsi uang bendahara masjid mungkin nggak? Mungkin. Ya, maka tadi kami ingatkan, ini semua amanah pejabat, petugas keamanan. Petugas keamanan nggak ada hubungannya dengan duit, itu masuk amanah ya. Saya masih belum bisa menghubungkan ini. Ini kenapa nih petugas keamanan harus amanah? Ada yang tahu? Iya. Jaga keamanan. Gimana? Ya menjaga keamanan tadi. Oh gitu. Jaga berangkas itu. Jaga berangkas. Oh, jaga berangkas. Ada lagi? Ya, mengamankan yang sebenarnya tidak perlu diamankan. Minta fee, email dan seterusnya. Baik. Jadi pakai makan. Ya, aku udah bilang belum ini. Yang ketiga tadi apa? Pemungut pajak. Artinya apa? Pajak boleh nggak? Boleh kalau statusnya seperti rusun dulu. Yang tidak boleh itu kalau pajak itu adalah mukas. Mukas itu pajak diambil tidak kembali kepada masyarakat dan dalam orangnya. Itu boleh, itu tidak dibolehkan. Tapi kalau darurat kembali kepada masyarakat sesuai kebutuhan negara, maka itu dibolehkan. Kemudian yang terakhir tadi adalah bendahara. Mungkin tidak bendahara ngambil uang yang dipegang? Mungkin. Maka juga disuruh hati-hati. Jadi begitu jadi bendahara, tidak mau duit belanja dengan duit, pas dijalur duitnya oleh pengurus tidak ada. Mungkin tidak? Mungkin. Pernah ada? Pernah. Akhirnya ngiris sawah. Apalagi jual kendaraan. Ada lagi? Baik, intinya harus dipahami secara menyeluruh. Jadi harus dipahami secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi. Memang kalau mukas itu tidak boleh. Jadi pajak itu macam-macam. Ada namanya mukas, ada namanya riba, ada namanya jizyah, ada namanya rusuk. Itu beda-beda. Tapi kalau jizyah dianjurkan, rusuk boleh kalau memang darurat. Tapi kalau mukas, itu yang tidak boleh. Baik, jadi dipahami secara menyeluruh. Maka tadi saya sampaikan, silahkan ngaji online, boleh, tapi terimalah satu perkataan, satu pendapat sesuai dengan dalilnya. Kemudian carilah pembanding. Jadi tidak hanya dari satu akun, tidak hanya dari satu sosial media, tapi dari sosial media yang lainnya. Itu hanya sebuah sarana, wasilah. Cukup? Nah, kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya mendekatkan remaja atau pemuda supaya dekat ke masjid? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendapat Ustaz tentang pengaruh main game terhadap terhadap hijrahnya pemuda? Itu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama ini saya serahkan kepada Ustaz Talfis untuk menjawab. Ya, beliau sudah belajar manajemen masjid. Nanti kalau saya menjawab nanti kurang pas. Ya, jadi di sini pentingnya para Ustaz berkumpul untuk saling berbagi pengalaman. Yang kedua, hukumnya main game. Game itu apa artinya? Permainan. Bermain itu ada permainan online, ada permainan offline. Main offline boleh nggak? Boleh. Maka kalau offline boleh nggak? Boleh. Main di dunia nyata boleh nggak? Boleh. Di dunia maya boleh. Jadi hukum asal main game itu sama dengan hukum asal di dunia nyata. Yang penting harus paham apa itu, bahwa ketika kita bermain tersebut tidak melupakan kewajiban kita. Jadi kalau melupakan kewajiban kita, maka itu tidak boleh. Kemudian yang kedua apa? Dalam permainan game tersebut tidak boleh ada yang dilarang. Contohnya apa? Judi, taruhan,
Kadang dalam permainan game ada judinya, ada taruhannya, maka menjadi tidak boleh. Maka dalam permainan itu saya ingat perkataan Imam Fakhrul Razi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengemukakan 3 hal. Permainan itu boleh kalau, tapi ingat ya, kewajiban tetap dijalankan. Jadi tetap sholat. Kalau seorang suami juga dia ingat tugasnya sebagai suami. Nanti main game terus, kewajiban sama istrinya tidak kerja, tidak boleh. Atau kalau kita kerja kantoran, masih di kantor, kemudian melupakan tugas kantor, ini juga tidak boleh. Jadi tunaikan kewajiban. Kemudian yang kedua apa? Kita tidak boleh ada di situ larangan-larangan. Nah, saya lanjutkan ke perkataan Imam Fakhrul Razi ulama mazhab Syafi'i, ada 3. 1, khala amirulhan. Permainan itu tidak boleh ada taruhan. Jadi kalau ada taruhan tidak boleh. Yang kedua, wassalah anisya. Jangan sampai lupa sholat. Jadi jangan sampai lupa sholat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, walisan anitubyan, jaga lisan. Kadang main game kalah terus misuh, mungkin enggak? Mungkin. Begitu menang, wah ngomong. Apalagi pas nembak jatuh menggunakan kata-kata apa? Mati, tapi bukan mati bilangnya. Boleh tak? Tidak boleh. Jadi ulama masih 3 ragu-ragu. 1 apa tadi? Tidak ada taruhan. 2, sholat tidak boleh lupa. 3, ya lisannya dijaga. Dan yang pasti tidak boleh melupakan kewajiban di atasnya. Suami karena main game terus lupa dengan kewajiban. Doi harusnya nyapu, malah orang nyapu dengan game. Seorang istri harusnya masak malah dengan game. Nah ini yang tidak boleh karena merupakan kewajiban di atasnya. Suaminya pulang bilangnya sepele sama suami, jajan aja ya. Nah kamu sehari ngapain? Main game. Itu gimana kira-kira? Kalau bahasanya orang dulu nganyel ke hati ya. Maka ingat kewajiban harus ditunaikan, kewajiban di atasnya. Karena min husni Islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak berguna. Jadi kalau perkara tidak berguna ditinggalkan lebih baik. Saya pribadi termasuk orang yang dalam tanda petik tidak pernah main game. Jadi saya pribadi termasuk orang yang dalam tanda petik tidak pernah main game. Kalau game maksudnya di halaman gitu ya, tapi main game dalam tanda petik yang sifatnya apa? Maya itu saya termasuk orang yang tidak begitu. Baik itu ketika sekolah dulu maupun ketika saya kuliah, ketika sampai sekarang jadi orang dewasa, itu alhamdulillah saya bisa meninggalkan game. Tapi kalau permainan yang nyata saya tidak bisa, karena itu ada sisi plusnya, Baik. Dan juga perhatikan nanti dari sisi rekomendasi dokter ketika main game. Apa rekomendasinya? Radiasi. Berapa lama yang diizinkan oleh dokter, itu jadi bahan pertimbangan. Oh dokter ngasih rekomendasi sekian, ya ikuti. Oh kalau kedekatannya seperti itu, radiasi ikuti. Termasuk kemarin saya ngobrol dengan salah seorang dokter. Ada banyak penyakit anak muda sekarang. Apa penyakitnya? Penyakit pengen, penyakit pegel. Kenapa? Karena terlalu lama di hadapan HP dan laptop. Maka itu perlu dijaga. Intinya begitu. Prinsip dasarnya adalah boleh kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, tidak perlu dilakukan. Dan lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan perkara yang tidak berguna. Begitu ya? Baik, cukup? Baik, kita cukupkan sekian. Kita berdoa kepada Allah untuk Ananda Abbas Abdurrahman Setiaji sedang nandang gerak sakit kanker, dan juga Ananda Fani Wistara